Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bil iman wa ahyana bit tauhid, fa insyaallah yumituna bi aqidatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala qadima, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Ma'asyiral muslimin, mukminin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya, sehingga pada saat ini, saat detik ini, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita dari tempat kita berada menuju tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Ilahi Rabbi untuk salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan gerak langkah kita dari tempat kita berada menuju tempat yang mulia ini jadikan sebab diampuni segala kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat kita insyaallah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya dari jalan kesesatan menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui ini khotib berwasiat terutama untuk pribadi, khotib umumnya untuk jamaah sekalian. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah secara sungguh-sungguh dan meninggalkan larangan Allah jauh-jauh. Juga takwa dalam artian melaksanakan aktivitas hidup yang dapat menghantarkan kita menuju gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Salah satu hal yang mesti kita pahami di dalam kehidupan di dunia yang fana ini, bahwa semua aktivitas kita, semua kegiatan kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, tentu dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah kelak. Jangankan di akhirat, di dunia saja, dalam kehidupan sehari-hari di antara kita dituntut pertanggungjawaban oleh sesama kita. Seorang kepala keluarga dituntut pertanyaan, dituntut tanggung jawab dari keluarganya. Seorang pemimpin perusahaan pun demikian, akan dituntut pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Dan siapapun kita pasti di yaumil kiamah kelak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang telah kita lakukan di alam dunia yang fana ini. Oleh karenanya kita seharusnya berhati-hati dan waspada bahwa apapun kita semua tidak bisa mengelak dari pertanggungjawaban di dalam Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak lepas dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Dan di pengadilan Allah yang maha adil nanti, Allah Subhanahu wa taala dengan sangat-sangat adilnya telah menyediakan untuk tuntutan kepada kita 3 saksi besar yang mestinya kita pahami bahwa demi keadilan Allah dengan keadilan kekuasaannya, Allah menyediakan 3 saksi besar untuk kita, untuk amal-amal perbuatan kita. Saksi ini bisa memberatkan kita menuju surganya Allah, bahkan bisa meringankan kita lenggang untuk ke nerakanya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa 3 saksi besar ini yang bisa entengkan kita menuju surganya Allah, bahkan bisa menghambat kita dari nerakanya Allah?
Pertama adalah yang menjadi saksi besar untuk perbuatan kita adalah diri kita sendiri, anggota tubuh kita sendiri, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan berbicara, akan melaporkan atas apa saja yang sudah kita lakukan di alam dunia yang fana ini. Hal ini sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kami tutup mulut-mulut mereka, dikunci. Kita punya mulut, yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Tangan kita satu gambaran bahwa tangan lebih banyak melakukan aktivitas, lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan, belum anggota-anggota yang lain. Ini akan menjadi saksi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan kaki kita pun nanti akan menjadi saksi atas apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan di alam dunia yang fana ini. Kalau banyak kebaikannya, dia akan menyaksikan, akan memberitakan akan kebaikan-kebaikan kita yang tentunya akan mengantarkan kita ke keberkahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau banyak hal-hal yang negatif, yang melakukan kesalahan, tentunya pun akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya kalau seandainya nanti ada yang dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah kejam, bukan berarti Allah sadis, tapi diri kita sendiri memang mengakui kesalahan-kesalahan kita. Itulah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saksi yang pertama, diri kita sendiri. Saksi yang kedua, Allah sediakan buat kita di alam dunia yang fana ini adalah bumi Allah sendiri. Bumi Allah yang tempat kita berpijak, yang tempat kita dilahirkan, bahkan kita pun akan kembali dipendam di bumi ini. Oleh karenanya kita harus berhati-hati berada di dunia ini, di atas bumi Allah ini. Semua yang kita lakukan akan merekam kegiatan-kegiatan kita. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam firman-Nya, "Yaumaizin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha." Pada hari itu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, bumi berbicara, melaporkan kejadian-kejadian apa yang sudah kita lakukan di atas punggungnya. Kenapa? Bi anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, bi anna rabbaka awhalaha, Tuhan kau memberikan wahyu kepadanya untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus berhati-hati dimanapun, kapanpun, selama ini bumi Allah, hendaklah kita berhati-hati bahwa bumi ini merekam apa yang sudah kita lakukan. Karenanya Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, "Tahabbalu min al-ard fa innaha ummukum wa innahu laysa min ahadin 'amilin 'alaiha khairan aw sarran illa wa hiya mukhbirah." Kata Rasulullah SAW, "Tahabbalu min al-ard." Hendaklah kalian berhati-hati terhadap bumi Allah ini. Fa innaha ummukum, karena dialah ibumu. Rasulullah mengumpamakan bumi yang kita pijak ini adalah ibu kita. Kalau kita bisa tahu bahwa seorang ibu yang lebih tahu perkembangan anaknya, seorang ibu yang lebih tahu karakter anaknya, begitu juga bumi Allah tahu sekali dengan perkembangan kita. Oleh karena kita harus berhati-hati. Tahabbazu, kata Rasulullah, hati-hatilah kalian bil ard, minal ard, dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha ummukum, karena dialah ibumu. Fa innahu laisa min ahadin 'amilin, karena sesungguhnya tidaklah seseorang di antara kalian 'amilin 'alaiha, yang melakukan kegiatan aktivitas di atas bumi ini, syarran aw khairan aw sarran, baik itu perbuatan baik atau buruk, illa wa hiya mukhbirah, kecuali
bumi nanti akan berbicara, akan mengabarkan berita tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Bumi ini akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Oleh karenanya sebagian ulama memberikan sugesti buat kita, kalau kita dalam beribadah hendaklah perbanyak saksi-saksi kita. Kalau habis sholat wajib, pindah tempat untuk sholatnya, jangan di situ-situ saja. Atau kita duduk tempat kebaikan, pindah tempat. Biar apa? Biar yang menjadi saksi-saksi kita banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita beribadah matok di situ-situ saja. Kita perbanyak saksi-saksi kita, tentunya untuk kebaikan kita semua, agar menjadi saksi kebaikan kita yang mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah saksi besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyaksikan atas perbuatan kita. Bukanlah Allah berfirman, "Lam tara annallaha ya'lamu ma bis samawati wa ma fil ardh." Tidaklah kau perhatikan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya Allah tahu, baik yang zahir maupun yang batin. Bahkan apa yang lebih halus lagi, yang lebih gaib lagi, Allah Maha tahu. Kalau diibaratkan semut yang kecil hitam legam berjalan di batu yang hitam di malam yang sangat gelap gulita, Allah tahu pergerakan semut. Apalagi kita termasuk makhluk kasar dan makhluk zahir, tentunya tak lepas kita dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hendaklah kita berhati-hati terhadap tiga saksi besar ini. Agar apa? Agar kita selamat menjalani kehidupan di alam dunia yang baik. Mudah-mudahan sebagai penutup yang sikap ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita menjaga diri kita, berhati-hati dalam berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan baik dimanapun kapanpun kita berada, karena semuanya adalah menjadi saksi buat perbuatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amara bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-mustabihati li kursihi. Faqala ta'ala qadima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wattabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين واهلك الكفرة والمشركين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين
وانصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيما يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة لذكري. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلوا جميعا رحمكم الله. اشتووا واعتدلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Dapat dan luluskan sabda dan kesempurnaan salat berjamaah kita. Tapi Allah bikin amal bismillah Allah bikin biaya. Allah ma'atina ma'afataka tilka surah sulli Allah. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil